Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, mata kuliah Project 2, yang beranggotakan Anissa Rahmawati, Alfian Anggarandi, dan juga Renaldi Noviandi. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan atau memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem PPDB online SDN Cibogo berbasis website, yaitu perbaikan sistem yang kami buat di minggu lalu serta pencapaian atau target yang telah kami selesaikan di minggu sekarang. Nah, di target minggu lalu itu kami hanya mengerjakan login dan juga register serta perbaikannya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan atau disampaikan oleh saudara Alfian. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih Saudara Anissa. Di sini saya akan menjelaskan halaman login dan register. Di progres minggu sebelumnya kita hanya menampilkan atau mengakses login dan register saja. Namun login dan registernya hanya bisa diakses oleh admin. Dan progres minggu sekarang sudah bisa diakses oleh admin dan calon siswa. Kita akan ke halaman register. Di halaman register ini, calon siswa bisa mengisi nama lengkap, kemudian email, selanjutnya username, terus password, dan confirm password. Jika sudah mengisi register ini, langsung saja klik tombol daftar. Jika sudah berhasil membuat akun, ada tulisan daftar akun berhasil. Nah, jika sebelumnya calon siswa sudah membuat akun, bisa saja langsung mengklik username dan password. Langsung saja klik tombol login. Nah, di halaman login ini, jikalau admin bisa mengisi username admin dan passwordnya admin. Jadi profilnya admin. Jikalau izin menambahkan terlebih dahulu ya. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya progres minggu kemarin oleh Alfian. Nah, sini saya akan menambahkan di register. Nah, kemarin itu nggak ada kayak aturan-aturannya gitu. Nah, sekarang itu udah diberikan aturan setiap field-field yang diisi di kolom registernya, seperti nama lengkap di sini itu semuanya gitu harus diisi gitu semuanya. Kalau misalkan tidak diisi salah satu itu bisa ada pesan gitu. Nah, saya contohkan ya. Nah, di sini kan hanya nama lengkap saja ya diisi, yang lainnya enggak. Jadi nantinya ada pesan alert merah gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini tuh informasi nanti yang bisa digunakan
oleh calon siswanya gitu. Nah, semuanya ini sudah diatur. Nah, kalau email itu email nggak boleh memasukkan atau menginput email yang sudah terdaftar gitu. Jadi emailnya hanya bisa digunakan satu saja. Kemudian username juga sama, username hanya bisa satu saja digunakannya, tidak boleh dua. Kemudian password di sini ya, password dan confirm password. Jadi confirm password ini itu harus sama ketika menginput password. Nah, jadi harus balance gitu, match. Nah, mungkin seperti itu tambahannya. Nah, terus tadi juga ya ketika login gitu kan, di sini saya contohkan di admin ya. Ketika login itu nggak bisa masuk ke nggak bisa masuk ke login lagi gitu, ke halaman login lagi gitu. Nah, di sini kayak misalkan kayak kembali gitu ya di kiri atas. Ini nggak bisa ya, karena sudah diatur gitu. Jadi ketika udah login, diatur menu apa aja yang tidak boleh diakses oleh user. Jadi udah diatur ketika login. Sebaliknya, jadi ketika belum login nih, kan ini belum login ya kondisinya. Diatur juga gitu. Ketika belum login, menu apa aja yang tidak boleh diakses. Seperti misalkan menu admin kan itu harus login dulu ya. Jadi ketika belum login, itu halaman admin nggak bisa diakses gitu. Misalkan ada orang pinter ya mengakses halaman URL misalkan ya. Nah, misalkan di sini ya kayak admin gitu. Ini kalau misalkan udah login ya, kalau udah login, ketika klik ketika nulis URL ini bisa login kalau udah login. Nah, kalau misalkan belum login itu ada pesan kamu belum login gitu kan. Jadi udah diatur gitu. Nah, itu tambahannya dari progres minggu kemarin gitu. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Saudara Alfian dan juga Renaldi yang telah menjelaskan mengenai progres di minggu lalu serta perbaikan dan penambahannya juga mengenai login dan juga register. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai target di minggu ini, yaitu membuat landing page serta sidebar di admin dan juga di calon siswa. Nah, landing page ini bisa diakses tanpa harus kita login terlebih dahulu. Nah, untuk di landing page ini terdapat fitur atau menu home, profil sekolah, informasi PPDB, komentar, dan juga PPDB. Di mana ketika kita ngeklik setiap fiturnya itu akan diarahkan kepada setiap fiturnya. Misalkan kita mengklik home maka akan diarahkan ke home. Ketika kita mengklik fitur profil sekolah akan diarahkan ke profil sekolah. Ketika kita mengklik informasi PPDB akan diarahkan ke informasi PPDB. Dan ketika kita mengklik komentar maka akan diarahkan ke menu komentar. Nah, sedangkan untuk PPDB sendiri yaitu akan diarahkan ke menu login dan juga register. Nah, di landing page ini juga kita tidak harus mengklik setiap fiturnya ketika ingin melihat fitur yang satu dengan yang lainnya atau isi dari fitur tersebut. Kita bisa langsung meng-scroll saja ke bawah, maka akan ditampilkan semua informasi yang ada di landing page tersebut. Nah, ini merupakan target kita di minggu ini. Mungkin di landing page ini masih banyak kekurangannya, belum diisi sepenuhnya mengenai informasi-informasi pasti yang terkait. Nah, selanjutnya kita bisa masuk karena tadi sudah membuat akun di calon siswa ataupun di adminnya,
kita langsung saja masuk ke calon siswa terlebih dahulu. Nah, mungkin sebelum masuk ke calon siswa ya, saya ingin menambahkan dulu gitu. Nah, jadi semua tampilan di landing page ini ya, seperti nama sekolah gitu kan, deskripsi ini gitu, kemudian gambar gitu, terus profil sekolah di sini ya, terus informasi PDB di sini, terus komentar ini diatur dikelola admin gitu. Nanti ini itu diatur di kelola admin. Jadi nanti itu ada kayak proses di mana untuk menampilkan landing page itu mengambil datanya itu mengambil dari database gitu. Jadi nggak usah kita nulisin semuanya di codingan, tapi kita hanya memanggil datanya itu di database. Nah, database itu dikelola di admin. Nah, mungkin seperti itu ya penambahannya. Mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih Saudara Renaldi yang telah menambahkan mengenai landing page. Lalu di sini kita langsung saja ya masuk ke calon siswa. Nah, ketika kita masuk ke login ke menu calon siswa, maka akan menampilkan tampilan seperti berikut. Nah, untuk target kita di minggu sekarang ini yaitu hanya menuliskan apa saja atau menu-menu utama apa saja yang ada di sidebar-nya, yaitu ada dashboard, lalu formulir pendaftaran, hasil pendaftaran, serta pengumuman hasil PPDB. Mungkin hanya itu saja untuk target kita di minggu sekarang untuk halaman calon siswa. Selanjutnya kita bisa keluar dari calon siswa dan kita bisa login ke admin. Nah, ini merupakan tampilan atau kelola admin, yaitu ada dashboard, kelola informasi PPDB, kelola profil sekolah, kelola tahun ajaran, kelola pendaftaran, kelola data pengguna, serta laporan. Untuk target di minggu ini yang melebihi target, yaitu di menu admin, kelola informasi PPDB. Yaitu di kelola informasi PPDB itu sudah bisa diakses. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Saudara Renaldi. Kepadanya saya silakan. Oke. Nah, jadi mungkin seperti itu ya target minggu sekarang yang sudah dijelaskan oleh Anissa. Nah, di sini kami mencoba untuk lebih dari target gitu, yaitu kita sudah maju ke progres selanjutnya, yaitu kelola informasi PDB. Jadi di kelola informasi PDB ini yang pertama sudah menampilkan gitu, sudah menampilkan data-datanya. Ini sudah terhubung dengan sudah terhubung dengan database gitu. Jadi data ini berasal dari database. Nah, di sini yang pertama itu kan tadi sudah menampilkan, kemudian di sini juga sudah bisa mencari ya. Nah, di sini ada search ya. Nah, di sini udah bisa mencari misalkan informasi 3 ya. Nah, langsung ya. Jadi ketika gak usah langsung enter gitu. Jadi gak usah enter, jadi langsung ada gitu. Langsung muncul judul informasi 3 gitu kan. Nah, ini juga bisa misalkan selain judul informasi, kita bisa mencari dengan nomor urut gitu. Misalkan 1,
Nah, gitu. Kemudian misalkan 2, nah gitu. Jadi sudah bisa mencari ya, nggak harus judul informasi, nomor urut, dan gambar juga bisa gitu. Kalau gambar ini mungkin nama gambarnya mungkin bisa di-search. Nah, kemudian di sini juga sudah diatur nih, show entries. Nah, jadi ketika datanya banyak nih, mau berapa sih batasnya per halaman? Misalkan 10, 50, 100. Nah, itu bisa diatur. Nanti kalau misalkan datanya 20 datanya, terus kita mengatur 10, nanti muncul pagination di sini, pagination nomor 2 gitu. Nah, gitu sudah diatur ya. Kemudian di sini juga selain ini sudah bisa tambah ya, bisa tambah. Nah, bisa tambah di sini sesuai fieldnya sesuai yang ada di database gitu. Kemudian di sini kita contohkan ya, misalkan judul informasi 5, soalnya misalkan nah, isi informasi. Nah, di sini tuh kita ada kelebihannya di isi informasi ini di kolom atau di kolom isi informasi ini. Jadi kita menggunakan library CK Editor gitu. Jadi ini mirip kayak Word ya, Word. Jadi bisa mengatur langsung di kolomnya gitu ketika kita mengisi informasi. Jadi nanti juga tampilan dari misalkan kan nanti ada kayak ada baca informasi gitu ya. Nah, itu tampilannya sesuai yang ada di sini gitu, sesuai yang ada di isi informasi ini gitu. Jadi di sini kayak kita menggunakan library CK Editor gitu. Nah, jadi kita menggunakan library CK Editor ya. Nah, misalkan kita simpan. Nah, di sini sudah ada pesan alert data berhasil ditambahkan ya. Dan datanya sudah ditambahkan yaitu judul informasi 5 ya tadi ini. Dan di sini juga selain tambah di sini sudah bisa menghapus ya. Sudah bisa menghapus informasi ini. Misalkan saya tadi judul informasi 5 ini kita hapus ya. Nah, muncul alert yaitu data berhasil dihapus. Nah, mungkin penambahannya progres lebihnya mungkin seperti itu di kelola informasi PPDB ya. Yang pertama cari, kemudian bisa tambah dan bisa hapus. Nah, mungkin seperti itu saya kembalikan kepada Anissa. Baik, terima kasih Saudara Renaldi yang telah menjelaskan mengenai kelebihan atau pencapaian dari target yang kita rencanakan. Mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan atau jelaskan mengenai perbaikan di target minggu lalu serta pencapaian di target minggu sekarang. Untuk target minggu depan, apakah Saudara Renaldi bisa menjelaskan apa saja yang akan kita kerjakan? Nah, mungkin sebelum teman-teman menambahkan juga di sini, saya akan menambahkan progres minggu selanjutnya gitu kan ya. Nah, di sini mungkin kita gitu bisa menyelesaikan menu kelola informasi PDB ini ya. Yang belum itu di sini ada detail ya. Nah, mungkin tombol detail ini kita akan perbaiki, kita akan tambahkan ya. Kemudian di sini ada tombol edit. Nah, kita akan tambahkan di minggu selanjutnya. Nah, kemudian mungkin kita coba juga gitu menambahkan menambahkan menu kelola profil sekolah ini. Nah, jadi kalau profil sekolah ini kita minggu selanjutnya mungkin berencana kita akan melanjutkan ya untuk ditambahkan gitu proses tambah, tampil,
detail dan yang lainnya. Kemudian mungkin selanjutnya kita juga bisa menambahkan lupa password di sini. Takutnya calon siswa nanti lupa gitu passwordnya. Kita akan tambahkan di sini ya lupa password. Itu bisa menggunakan username ataupun email ya. Nanti kita buatkan gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa ingin atau misal ya ada ingin ditambahkan mungkin. Ada yang ingin ditambahkan gitu. Mungkin kalau dari Anissa menambahkan kan tadi ketika kita sudah login di admin itu nggak bisa kembali lagi ke login ya. Nah, di calon siswa itu masih ada sedikit kekurangan, yaitu ketika kita sudah masuk ke menu setelah login, itu masih tetap bisa kembali ke menu login. Mungkin nanti kita bisa memperbaikinya di situ. Nah, ketika kita kembali, kita tetap bisa tetap akan diarahkan ke menu login lagi. Mungkin itu saja progres kami atau target kami di minggu depan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menjelaskan mengenai progres kita di minggu lalu dan juga di minggu sekarang. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.